Assalamualaikum, hai semua. Selamat datang di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Hari ini aku membuat ekado telur puyuh versi ekonomis. Hanya modal 1/4 kilogram daging ayam, ini jadi 50 biji es. Resep ini cocok banget buat kalian yang ingin jualan atau ingin membuat dalam jumlah yang banyak. Bahan-bahannya murah dan mudah didapat. Cara membuatnya juga gampang banget. Tapi sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dahulu. Jangan lupa juga untuk like dan komen. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja ke cara pembuatannya. Untuk bahan-bahannya di sini aku ada 50 biji telur puyuh. Rebus air sampai benar-benar mendidih, lalu masukkan telur puyuh dan lanjut rebus sampai 10 menit. Bila sudah 10 menit, matikan api, angkat dari atas kompor dan langsung kita rendam di air yang dingin. Dengan cara ini nanti telur puyuhnya bisa dengan mudah untuk dikopek atau dikupas. Setelah dingin atau agak dingin atau tidak terlalu panas untuk dipegang, kemudian tiriskan dan kita kocok-kocok seperti ini. Jadi nanti otomatis kulit telur puyuhnya dia akan pecah dengan sendirinya ya. Kemudian ini bisa dengan mudah banget untuk dilepas atau dikupas. Setelah selesai dikupas, kemudian cuci terlebih dahulu untuk menghilangkan sisa-sisa kulit yang menempel di telur puyuh. Kemudian kita siapkan bahan ayamnya. Untuk daging ayamnya aku memakai campuran antara daging paha dengan daging dada. Kemudian masukkan 4 butir bawang putih yang telah dikeprek atau diparut, kemudian 2 sendok makan bawang merah goreng, 2 sendok teh garam, dan 1 sendok teh penyedap rasa ayam. Bisa juga menggunakan penyedap rasa salpi ataupun kaldu jamur. Kemudian tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, 5 sendok makan minyak goreng. Bila ada atau bila suka bisa digantikan dengan minyak wijen, karena minyak wijen harganya mahal dan di daerahku itu rata-rata nggak pada suka, jadi aku tambahkan dengan minyak goreng saja. Kemudian 2 sendok makan kecap asin. Kemudian ayamnya kita haluskan dengan menggunakan chopper. Kalau kalian punya food processor, bisa juga menggunakan food processor. Kita chopper sampai daging ayamnya agak halus ya teman-teman, jangan terlalu halus. Matikan terlebih dahulu, kemudian turunkan agar nanti lebih mudah untuk dichopper lagi. Masukkan 150 gram tepung aci atau tepung tapioka atau setara dengan 15 sendok makan. Untuk tepung aci bisa diganti dengan menggunakan tepung sagu. Tambahkan 50 gram tepung terigu atau setara dengan 5 sendok makan. Tambahkan 50 gram tepung panir atau setara dengan 6-7 sendok makan. Bila tidak suka, tidak ada, maka penggunaan tepung terigunya ditambahkan 50 gram lagi ya. Masukkan 2 butir telur utuh, 125 ml air es. Kemudian kita lanjut chopper sampai benar-benar halus. Aduk dengan menggunakan spatula untuk memastikan semua bahan tercampur rata, tercampur dengan baik dan benar. Masukkan 1 batang daun bawang yang diiris halus seperti ini. Bila tidak ada, tidak suka penggunaan daun bawang, boleh di skip. Kemudian aduk sampai tercampur rata.
Kemudian kita lanjut untuk mengisi dan membulatkan ya teman-teman, pakai sarung tangan plastik. Sarung tangan plastiknya ini diolesi dengan minyak goreng. Juga diolesi dengan minyak goreng agar tidak lengket. Kita ambil setengah sendok makan, kemudian pipihkan seperti ini dan isi dengan telur puyuh, kemudian tutup dan dibulatkan. Bila dirasa ada bagian yang terlalu tebal, bisa dikurangi ya. Kemudian kita celupkan di air yang hampir mendidih ya teman-teman, bukan mendidih. Gunakan api yang kecil saja ya, agar airnya tidak sampai mendidih. Lakukan hal yang sama sampai adonan cukup untuk memenuhi satu panci atau satu wajan. Biasanya ini kita bikin 10 atau 15 biji terlebih dahulu ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Cemplungkan dan tunggu sampai bisa mengambang. Bila dirasa terlalu lama tapi masih tenggelam, tidak mengambang, kita bisa bantu dengan menggunakan sendok ya, di scrape bagian bawahnya. Bila sudah mengambang, kemudian segera angkat dan tiriskan. Jangan tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Kalau mendidih nanti takutnya adonannya dia malah kelembekan. Setelah ditiriskan kemudian kita dinginkan, ditumpuk nggak apa-apa ya teman-teman, karena ini sudah kuat dan kokoh. Tunggu hingga benar-benar dingin. Sambil menunggu adonannya benar-benar dingin, kita gunakan daun pandan ya untuk mengikat ekadonya. Bila ada kucai, kalian bisa menggunakan kucai. Kucainya direndam sebentar di air yang panas hingga layu. Kalau daun pandan ini nggak apa-apa, nggak layu pun dia untuk mengikat nggak akan putus. Untuk membungkus ekadonya, aku menggunakan kulit lumpia seperti ini ya, kulit lumpia spring roll. Ini yang bagus, hemat waktu dan mudah untuk digunakan. Bila tidak ada, kalian bisa menggunakan kulit lumpia biasa yang kalian bisa beli di pasar atau di toko frozen food. Kemudian ambil satu adonan ekado, letakkan di tengah-tengahnya, kemudian bungkus. Untuk bungkusnya ini nggak ada cara khusus ya teman-teman. Yang penting ekadonya ini terbungkus semua dengan kulit lumpianya. Kemudian diikat dengan menggunakan daun pandan. Tidak perlu terlalu kencang ya teman-teman, cukup sampai bisa menyatukan ke semua ujung-ujungnya. Nah, setelah diisi dan dibentuk seperti ini, kemudian ini bisa langsung digoreng, bisa juga disimpan di dalam kulkas. Kulkasnya kulkas bagian bawah, atau bisa di freezer, bisa disimpan sebagai stok frozen food. Untuk menggorengnya kita gunakan minyak yang cukup banyak. Ini minyaknya minyak yang panas, panasnya tapi panas sedang, jangan terlalu panas. Gunakan api sedang cenderung ke kecil. Goreng sampai kuning kecoklatan. Goreng sampai matang dan berwarna kuning kecoklatan. Kalau warnanya kuning kecoklatan, ini kulit lumpianya dia nggak akan menyerap terlalu banyak minyak.
Untuk penggorengan selanjutnya, matikan apinya terlebih dahulu, kemudian baru masukkan ekadonya. Bila semua ekado sudah masuk, baru nyalakan api. Jadi dengan cara ini, suhu minyaknya tidak terlalu panas ya teman-teman, dan ekadonya ini tidak mudah gosong. Untuk satu resep ini aku bisa menghasilkan 50 biji, hasil tergantung dengan besar kecilnya ekado yang kalian bikin. Dan ekado ini aku pergunakan untuk kue isian snack box ya teman-teman. Setelah aku coba ternyata banyak yang suka. Kita lihat hasilnya ya, dia matangnya matang sempurna. Rasanya juga sangat enak walaupun kita bikin versi yang ekonomis. Semoga bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian semua. Nantikan ide-ide menarik selanjutnya di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Terima kasih sudah menonton.